Karena kita mau buat CRUD dari customers, maka kita akan buat routing customersnya. Saya ngebayanginnya gini. Idenya dulu, saya akan buat satu halaman namanya gini, customers gitu ya. Jadi kalau saya enter gini, dia keluar template kayak tadi dengan isi tentu list customer gitu ya, bayangannya. Berarti kita harus punya nih /customers. Ini saya copy. Terus saya masuk di route. Samain seperti atas gini ya, /customers gini. Lalu beda sama ini ya, kalau ini langsung pakai anonymous function seperti ini. Kalau kita langsung mengarahkan ke controller. Untuk parameter keduanya kita pakai array, di mana array ini pertama itu kita ketikkan app http controllers customer controller gini. Nah ini kan kita mengarahkan ke kelas customer controller ya, kita belum punya, nanti kita akan bikin. Terus koma, functionnya atau methodnya kita kasih index gitu. Nah lihat, kalau kita customer control belum ada nih, kita belum buat karena itu kan custom dari kita ya. Lalu kita harus buatnya di PHP Artisan lagi di terminal. Ini saya stop dulu dengan pencet Ctrl C. Ketikan PHP Artisan make controller customer gini. Oh sorry, nah, udah dibuatin ya customer controller. Kalau kita buka di folder app http controllers, di sini ada controller baru atas customer controller. Oke. Nah di sini karena kita mengarahkan untuk /customers ini, routing /customers ini kita arahkan ke customer controller dengan function index, berarti kita akan buat function index di customer controller gitu. Saya langsung ketikkan fun gini, saya tab, dia otomatis dibuatin public function. Terus saya tab lagi, langsung namanya saya kasih index gini. Untuk di dalamnya saya kosongin, jadi parameter di functionnya nggak ada, saya kosongin dulu gitu. Nah kalau kita return, kita tes aja, return test gitu. Ini menampilkan return string test ya. Sudah, customernya sudah, /customers mengarahkan ke controller customer controller, function index kita juga sudah punya. Kita coba tes. Sebelumnya not found, tapi karena sudah kita buatkan harusnya keluar tes. Oh kita belum serve lagi servernya ya, langsung kita reload. Nah sudah keluar tes, berarti udah berhasil ya. Tinggal kita ke view, sama seperti tadi yang welcome, kita akan return view di sini supaya kita bisa pakai template yang tadi master tadi ya. Jadi return view, buka kurung tutup kurung begini, kita kasih petik, terus kita arahin. Nah di sini parameternya supaya rapi saya pakai gini, customers ini yang di depan ini maksudnya kalau ada titik gini folder ya, berarti di folder customers ini tentu di folder views, terus di folder customer saya kasih index gitu supaya konsisten aja. Customers index, customer controller function index, di view-nya juga customers, folder customers di index, file index gitu. Berarti di sini kita buat di views, kita buat folder customers ya, customers gitu. Di dalam folder customers kita buat satu file view namanya index. Nah ekstensinya itu harus .blade.php. Nah, sama seperti welcome, kita akan extend dari yang tadi template tadi master layout dulu ya. Jangan lupa foldernya ada di layout.master gini. Nah, terus kita kasih sectionnya, kita selipkan konten, namanya konten ya, yieldnya konten soalnya and section. Nah untuk ngetesnya berarti kan kalau ini kan harusnya kayak table gitu ya. Saya akan coba di sini. Di template kita itu ada table nih kalau nggak salah, ada ya sini ya. Saya buka aja. Nah, saya akan masukkan table ini deh.
Ini misalnya table ini ya, saya masukin, saya inspect, terus saya ambil, karena kita tadi dari container float, nah saya ambil ini aja nih, row ini nih. Nah, satu row ini saya ambil ya. Jadi row ini saya ambil, saya langsung masukkan ke sini. Buka aplikasinya lagi, enter. Nah, sudah jadi ya. Kita tinggal custom nih, berarti ini namanya apa nih? Customers gitu kan. Customnya gimana nih? Berarti kayak misalnya tadi apa tadi? Authors. Saya cari authors. Nah, ini kan ya. Customers gitu. Otomatis dong di sini jadi customers. Nah, tadi kan customers itu nama email, alamat, phone gitu kan. Kita ganti aja sesuai sama. Nah, ini. Name, email, phone, sama address. Udah ya, saya bikin yang simple aja. Jadi table itu tr td doang ya, strukturnya. Jadi saya bikin gini, tr aja. Saya hapus dulu data-datanya. Sampai sini lah misalnya ya. Nah, saya tr td nya saya 4 ya, karena ini kan ada 4 field. Jadi gini, tr td gitu. Misalnya PT ABC, terus yang kedua gini, ini TR. Jadi setiap row itu ada TR ya, PT DEF gitu. Ini kalau kita load nih ada PT ABC emailnya, tapi kan datanya belum dari database ya, kita masih manual isi. Nah, berarti sudah oke nih. Nah, untuk nampilin datanya berarti kita harus punya dulu data di database dong ya. Kita coba isi manual ya di tablenya. Jadi di sini di customers saya akan masukin ID 1 ABC, emailnya abc@email.com, addressnya misalnya Jagakarsa, Jakarta Selatan gitu. Terus fontnya asal aja. Oke, udah. Saya tambah record lagi. Yang kedua PT DEF@email.com. Terus misalnya Sawangan, Depok, Jawa Barat misalnya ya. 0812 bla bla bla. Oke. Nah, sudah punya data 2. Nah, di sini proses read-nya nih, bagaimana kita menghubungkannya. Sebelum menghubungkan ke database sana, artinya database-nya secara koneksi sudah, tapi setiap table itu kita akan buat namanya satu model. Kalau ini customers, table customers, maka kita akan buat model customers namanya. Caranya PHP Artisan make model customer gitu. Bedanya kalau di table itu namanya customers plural ya, atau jamak pakai S. Kalau di model kita nggak pakai S-nya, jadi singular. Dan ingat, biasain huruf depan itu kapital ya. Jadi customer gini, sudah dibuatin modelnya. Saya serve dulu ya, serve lagi. Nah, di sini di folder app model sudah ada model customer, dia extends model gini. Langsung kita coba aja. Cara nariknya gimana? Di sini di customer controller dulu sebelumnya. Kita akan tarik datanya. Sebelum ditampilkan ke view, kita tentu tarik dulu ya datanya. Saya bikin variabel satu namanya customers, sama dengan saya panggil modelnya huruf besar customers ya. Karena saya ini auto import, sudah pakai auto import, saya langsung enter. Perhatikan di atas. Nah, keluar nih dia di ini customer, dan dia pakai use app model ini ya. Kalau kalian belum ada auto importnya, kalian bisa ketikkan manual use app models customer gitu ya. Kalau nggak ada ini error nih, kalau nggak diimport. Oke, saya titik 2.2 saya ambil all gini. Artinya kita ambil semua datanya.
Ambil semua data di model customer. Di model customer, nanti model customer itu yang akan berhubungan dengan database, lalu masukkan ke dalam ini ya, ke dalam variabel. Kalau sudah dimasukkan ke dalam variabel, bisa kita lempar ke view-nya. Caranya saya tinggal kasih gini, compact. Ini helper dari Laravel, compact begini ya. Terus seksi array, petik. Nah, saya tinggal string aja customers. Nama ini harus sama dengan ini. Kalau ini begini error nih pasti nih, nanti nggak ditemuin. Oke, customers. Oke. Nah, kita sudah punya nih customers ini sudah kita lempar, kita passing ke view. Berarti di view bisa kita panggil. Kita lihat ya. Supaya ngetesnya gini dulu ya. Sebelum kita ngetes, betulkah ini sudah tersambung, datanya sudah keambil. Kita bisa gunakan helper dari Laravel pakai didam, dd ya. Customers gini. Artinya dia ntar ini nggak dieksekusi, hanya di sini yang dieksekusi di debug ya. Kita load aja, enter. Tuh, sudah keluar. Nih, jadinya collection array ada 2. Nah, ada 2 customer nih. Datanya sama seperti apa yang ada di database. Datanya udah keambil berarti kan. Berarti udah bisa dilempar ke view. Nah, dari sini caranya gini. Kita akan, karena ini datanya banyak, kita akan lakukan pengulangan atau looping ya. Add for each, sintaks dari blade-nya gini. $customer. Setiap customers ya, dari variabel customer s $customer. Nah, di depannya ini yang plural, jamak, ini yang single. Kita for each, and for each di sini di penutupan tr-nya ya. Nah, sekarang variabel customer ini yang singular ini bisa kita panggil di sini. $customer name. Nah, udah jadi kan? Kalau ada 3 data yang tampil. Nah, saya isi semua dulu ya. Oke, sudah. Nah, keluar semua sama tuh. Oke, kalau sudah tampil berarti proses read kita sudah berhasil. Di sini saya akan tambahkan satu lagi kolom namanya action ya. Saya tambahkan ini action lah. Sebenarnya di sini action udah ada ya. Sudah ada th-nya. Saya kasih aja deh actions. Nah, ada ya actions. Nah, di sini berarti kita tambahin lagi td lagi. Saya pakai ahref aja. Ahref kosongin dulu kelasnya. btn primary. Edit and delete aja lah. Edit. Kalau edit tuh biasanya warning karena dia akan warna kuning, dan delete itu danger. Kita tes. Nah, sudah ada. Proses read-nya udah jadi. Tonton terus videonya.